Soli-soli ya, kali ini kita akan belajar materi pembulatan bilangan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui terlebih dahulu aturan dasar pembulatan. Nah, pembulatan itu berarti mengurangi cacah bilangan, tetapi nilainya hampir sama. Memang ketika sebuah bilangan itu dibulatkan menjadi kurang akurat. Namun tujuannya dengan pembulatan ini akan menjadi diketahui lebih cepat hasil dari perhitungan. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, pada aturan dasar pembulatan yang perlu kalian ketahui, yang pertama, jika angka kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah atau turun karena lebih dekat ke bawah. Kemudian, jika angka lebih dari atau sama dengan 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas atau naik karena lebih dekat ke atas. Nah, pada saat kita akan membulatkan bilangan, perlu kita ketahui terlebih dahulu dan ingat terlebih dahulu tentang nilai tempat sebuah bilangan. Perhatikan sebuah bilangan berikut, yaitu 2367. Kita akan mengingat kembali nilai tempat sebuah bilangan. Nah, angka yang paling belakang yaitu angka 7 berwarna biru itu bernilai tempat satuan. Kemudian angka 6 yang berwarna hijau atau kita sebut dengan 60 ya, bernilai tempat puluhan. Kemudian angka 3 yang berwarna kuning atau kita sebut dengan 300 itu bernilai tempat ratusan. Kemudian yang paling depan yang berwarna merah adalah angka 2, 2000 kita sebut nilai tempatnya ribuan. Nah, setelah kita ketahui nilai tempat, kita akan membulatkan sebuah bilangan ke puluhan, kemudian ke ratusan, ribuan, dan satuan. Nah, kita ingat kembali tentang puluhan. Angka puluhan berarti dari angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Sedangkan ratusan mulai dari 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Kemudian yang disebut dengan angka ribuan mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, dan 9000. Nah, nilai satuan itu Ustazah contohkan mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama kita akan melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Sebagai contoh 37 akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Maka sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama, lihat angka sesuai nilai tempat yang akan dibulatkan. Apakah yang akan dibulatkan itu puluhan, ratusan, ribuan, atau satuan? Kemudian yang kedua, tentukan kemungkinan pembulatannya naik atau turun. Yang ketiga, perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Yang keempat, tentukan pembulatannya naik atau turun sesuai aturan dasar pembulatan. Nah, kita akan coba mulai yang pertama, yaitu lihat angka sesuai nilai tempat yang akan dibulatkan. Karena 37 ini mau kita lakukan pembulatan ke puluhan terdekat, maka angka yang kita garis bawahi pada langkah nomor 1 adalah angka 3. Karena 3 bernilai tempat 30. Yang akan kita bulatkan adalah angka 30 ini ya. Jadi nanti setelah kita berikan tanda
bahwa yang akan kita bulatkan ini adalah angka 3, maka kemudian kita lakukan langkah yang kedua, ya. Angka 3 ini yang bernilai tempat 30 ini nanti bisa kemungkinannya dibulatkan turun atau naik, ya. Kalau turun menjadi 30, kalau naik menjadi 40. Nah, jika kita sudah melakukan langkah yang kedua, maka selanjutnya kita ke langkah 3. Perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan atau di belakang angka 30 adalah angka 7 yang dilingkari warna kuning. Nah, ketika sudah melakukan langkah nomor 3, kemudian yang keempat, ya, yang dilingkari tersebut kita lakukan pembulatan naik atau turun sesuai dengan aturan dasar pembulatan tadi di awal yang sudah disampaikan. Karena angka 7 itu lebih dari angka 4 atau berada di antara 5, 6, 7, 8, 9, maka angka 7 ini, ya, angka 7 ini dibulatkan ke atas. Sehingga angka 37 dibulatkan ke atas lebih dekat ke 40. Atau kalau pada garis bilangan, maka 37 ini berada lebih dekat 30 atau 40, pasti lebih dekat ke angka 40. Selanjutnya, kita akan coba membulatkan ke puluhan terdekat angka 63. Nah, masih menggunakan langkah-langkah pembulatan yang tadi disampaikan. Nah, angka 63 ini yang akan kita bulatkan ke puluhan terdekat adalah angka 6 atau nilai tempatnya 60. Yang kedua, kemungkinan dibulatkan 60 ini apakah turun ke 60 ataukah naik ke 70? Ya. Nah, selanjutnya kita lingkari, ya, perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Ya, di belakang angka 6 yang nilai tempatnya 60 adalah angka 3. Maka kita lingkari, kita akan membulatkan angka 3 ini, ya. Karena angka 3 ini kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah atau turun. Sehingga 63 ini dibulatkan menjadi 60. Nah, kalau kalian lihat di garis bilangan, ya, 63 itu berada di antara angka 60 sampai dengan 70. Lebih dekat ke angka 60 atau 70, ya. Pasti lebih dekat ke angka 60. Sehingga hasil dari pembulatan 63 adalah 60. Kita lanjutkan pembulatan ke ratusan terdekat, ya. Sebagai contoh, 357 akan kita bulatkan ke ratusan terdekat. Kira-kira menjadi berapa, ya? Nah, kita ikuti langkah-langkah pembulatan, ya. Yang pertama, lihat angka sesuai nilai tempat yang akan dibulatkan. Ini dibulatkan kemana? Ke ratusan terdekat. Ya, berarti yang kita garis bawahi adalah yang ratusannya, yaitu angka 3. Kemudian lanjut ke langkah nomor 2. Tentukan kemungkinan pembulatannya, apakah naik atau turun. Kalau turun menjadi 300, kalau naik menjadi 400. Selanjutnya, kita perhatikan angka di belakang nilai tempat yang dibulatkan tadi, ya. Di belakang angka 3 adalah angka 5. Ya. Setelah kita lingkari, maka kita akan membulatkan angka 5 ini, ya. Nah, dalam aturan dasar pembulatan, jika lebih dari 5, maka dibulatkan naik.
atau dibulatkan ke atas, sehingga 357 pasti pembulatannya naik ke atas menjadi 400. Kita coba sekali lagi dengan angka yang lain. 727 akan kita bulatkan ke ratusan terdekat. Menjadi berapa ya? Nah, 727 ini kita akan bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti kita akan beri garis bawah pada nilai ratusannya sesuai langkah 1, yaitu angka 7. Selanjutnya, langkah yang kedua kemungkinannya naik atau turun ya. Angka 7 ini yang nilainya tempat 700. Kalau kemungkinannya turun itu pasti menjadi 700. Kalau naik menjadi 800. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari. Kita perhatikan sambil kita lingkari angka di belakang nilai tempat yang dibulatkan. Berarti di belakang angka 7, yaitu angka 2. Karena angka 2 itu kurang dari 5, maka pasti dibulatkan ke bawah atau turun. Sehingga angka 727 pasti dibulatkan turun menjadi 700. Nah, mudah bukan? Asal kita ikuti sesuai dengan langkah-langkah pembulatannya. Nah, selanjutnya akan kita lakukan pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, perlu kita perhatikan, ya ini hampir sama langkah-langkahnya dengan pembulatan ke satuan dan puluhan terdekat. Hanya saja perbedaannya adalah di langkah 1 saja. Nah, perhatikan contoh 1357 akan kita bulatkan ke ribuan terdekat. Langkah yang pertama, kita garis bawahi atau kita lihat nilai tempat yang akan dibulatkan ke ribuan terdekat. Berarti yang nilai tempatnya ribuan adalah angka 1. Maka kita garis bawahi angka 1. Nah, angka 1 ini kemungkinannya pada langkah 2 apakah dibulatkan naik atau turun? Kalau turun menjadi 1000, kalau naik menjadi 2000. Nah, langkah selanjutnya perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Berarti di belakang angka 1 kita lingkari ya. Diberikan warna kuning itu supaya mempermudah ya. Nah, setelah kita lingkari, tentukan pembulatannya naik atau turun sesuai aturan dasar pembulatan. Nah, karena angka 3 kurang dari angka 5, maka pasti dibulatkan turun sehingga menjadi 1000. Ya, 1357 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Ya, diberikan contoh yang lainnya. 6657 kita bulatkan ke ribuan terdekat. Langkahnya kita ulangi. Kita garis bawahi nilai tempat yang akan dibulatkan. Nilai tempat ribuan yaitu angka 6, maka kita garis bawahi pada langkah 1. Pada langkah 2 tentukan ya angka 6 ini yang nilai tempatnya 6000 apakah nanti menjadi turun 6000 atau naik menjadi 7000. Langkah yang ketiga, ya lingkari angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan, yaitu di belakang angka 6 yaitu angka 6. Ya, setelah itu angka 6 akan kita bulatkan yang di dalam lingkaran kuning. Ya, karena 6 ini lebih dari 5, maka pasti dibulatkan naik menjadi 7000. Kita lanjutkan pembulatan ke satuan terdekat. Nah, kita tetap mengikuti langkah-langkah pembulatan. Ya, pada langkah pembulatan puluhan, kemudian ribuan, itu langkahnya hampir sama dengan pembulatan ke satuan terdekat. Namun perbedaannya hanya di langkah nomor 1 saja. Ya. Sebagai contoh 3,7, maka
Langkah yang pertama, lihat angka sesuai nilai tempat yang akan kita bulatkan. Karena yang akan kita bulatkan adalah satuan, maka kita langkah yang pertama adalah garis bawahi ya angka yang bernilai tempat satuan. Nah, angka 3 ini apakah kemungkinannya turun atau naik? Kalau turun menjadi 3, kalau naik menjadi 4. Itu pada langkah kedua. Selanjutnya, langkah ketiga, perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Berarti di belakang angka 3 yaitu angka 7. Kemudian yang keempat, tentukan pembulatannya naik atau turun. Karena 7 itu lebih dari 5, maka pasti pembulatannya naik. Nah, 3,7 dibulatkan naik menjadi 4. Contoh yang lainnya. Masih di pembulatan kesatuan terdekat, 6,1 akan kita bulatkan kesatuan terdekat menjadi berapa? Kita ikuti langkah pembulatan. Kita garis bawahi angka sesuai dengan nilai tempat yang akan kita bulatkan. Karena kita pembulatannya kesatuan terdekat, berarti yang bernilai tempat satuan adalah 6. Kita garis bawahi pada langkah ke-1. Kemudian, pada langkah kedua, tentukan kemungkinannya angka 6 ini apakah naik atau turun setelah dibulatkan. Kalau turun menjadi 6, kalau naik menjadi 7. Kemudian langkah ketiga, perhatikan angka di belakang nilai tempat yang akan dibulatkan. Kita lingkari supaya mempermudah, yaitu kita lihat angka 1. Karena angka 1 ini kurang dari 5, maka pasti dibulatkan turun. Sehingga 6,1 itu dibulatkan kesatuan terdekat menjadi turun, yaitu 6. Nah, tadi kita sudah melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, dan kesatuan terdekat dengan mengikuti langkah-langkah pembulatan dan aturan dasar pembulatan. Nah, perhatikan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, dan kesatuan terdekat. Nah, prinsipnya langkah-langkah pembulatannya itu hampir sama dari langkah 1 sampai dengan 4. Hanya saja perbedaannya adalah di langkah nomor 1, yaitu yang kita garis bawahi itu berbeda nilai tempatnya. Nah, pembulatan bilangan baik itu ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, atau satuan terdekat menjadi dasar kita untuk melakukan penaksiran bilangan. Nah, semoga bermanfaat, banyak latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.